cara agar bisa menembus ke media cetak. Yang pertama itu menulis sesuai dengan kriteria apa yang diinginkan medianya. Misalnya media tersebut memuat puisi-puisi dengan 5-8 baris, maka kita mencoba mengikuti ritme keinginan dari media cetak. Yang kedua, mengikuti ritme keinginan redaktur. Misalnya redaktur akan memilih atau menyukai puisi-puisi yang romansa, puisi-puisi yang berbau sosial, maka kita mencoba untuk mengikuti itu. Yang kedua, terus mengirim dan melupakan apa yang pernah kita kirim. Jangan pernah memikirkan untuk mengirimkan puisi-puisi atau cerpen tersebut ke media-media yang lainnya. Kenapa? Karena itu yang nantinya dilihat oleh redaktur seberapa antusias, seberapa sering, seberapa produktif kita untuk bisa menembus media cetak yang digawangi oleh redaktur-redaktur yang telah mumpuni. Yang ketiga, ada fase di mana redaktur akan memilih momen-momen tertentu agar puisi-puisi, cerpen yang kita tuliskan itu dimuat. Ada momen misalnya pada tahun baru, lebaran, pada pandemi saat ini, kita bisa mengikuti momen tersebut dan mengirimkannya kepada media-media yang menurut kita bisa menerbitkan tulisan-tulisan kita. Yang keempat, pastinya redaktur memilih dan memiliki kriteria, misalnya tipografinya baik, kebaruan dalam kepenulisan. Kriteria itu yang akan menjadi momen penting atau kualitas penting bagi redaktur untuk menerbitkan karya-karya kita. Mungkin itu 4 trik atau kiat agar rekan-rekan penulis terus menulis dan pilih media yang menurut rekan itu bisa memuat karya rekan-rekan. Lalu muncul pertanyaan mungkin di dalam hati kawan-kawan atau rekan-rekan, kenapa setelah sudah beberapa kali mengirim tetap tidak dimuat? Barangkali ada di tipografi atau ejaan atau gaya ucap dan kebaruan yang tidak kita miliki, sehingga bagi redaktur itu sama saja gayanya, narasinya sama saja. Redaktur mencoba untuk memilih dari kiriman pertama kita, kiriman kedua kita, kiriman ketiga kita. Redaktur pasti melihat apa yang baru dari tulisan-tulisan kita, apa yang dimunculkan, percikan-percikan bagus gitu yang dimiliki oleh kita sebagai penulis untuk dilihat dan dinilai secara aktual dan kualitasnya bagus. Itu yang dipilih oleh redaktur. Bisa saja banyak aspek ya. Yang pertama itu karena kita tidak mengikuti momen, yang kedua karena bisa saja kita tidak mengikuti keinginan dari media cetak tersebut. Misal kita mengirim satu puisi itu panjangnya 16 baris, ternyata bukan redaktur tapi media tersebut memilih puisi-puisi yang sangat-sangat pendek, misal 8 baris saja sampai 10 baris. Hal-hal itu bisa saja membuat kita tidak dimuat. Hal yang lainnya, ada kita ketinggalan momen, kita tidak memiliki kebaruan, kita kehabisan diksi. Jadi gaya kita, tulisan kita dari 5 puisi itu saja kata yang digunakan, maka redaktur tentu tidak memiliki itu ya. Redaktur tentu tidak memiliki keinginan untuk membuat karya-karya kita. Lalu muncul lagi pertanyaan. Jadi Bang, apa yang harus kita lakukan ketika naskah kita ditolak dan tidak ada jawaban dari redaktur atau dari media tersebut? Kita bisa menarik tulisan kita ini dengan mengirimkan email bahwasanya saya sebagai penulis A ingin menarik cerpen tersebut atau cerpen dengan judul ini. Kita bisa menarik itu. Lalu apa yang kita lakukan? Kita harus melakukan penyuntingan, melakukan revisi untuk memperbaiki kemungkinan ada kekurangan dari perenungan kita, pendalaman makna, pendalaman isi, tipografi yang salah, ejaan yang salah, ada tipografi yang masih berantakan. Itu yang harus kita sunting, kita perbaiki agar kita kirim ke media-media lain yang mungkin atau bisa saja
memiliki aspek penting atau hal-hal yang memang penting di dalam tulisan kita. Ada media yang memang media A tidak memuat, mungkin media B memuat, karena ada hal yang memang dilihat redaktur. Karena setiap redaktur itu punya gaya, punya karakter yang dengan sendirinya itu tentunya yang menjadi tipikal utama, cara-cara utama atau gaya-gaya puisi, cerpen atau apapun yang dikirim ke media tersebut, itu pasti yang diutamakan. Dia pasti mengutamakan apa yang dia inginkan, lalu dia membicarakan apa yang media inginkan. Jadi bagi rekan-rekan yang naskah tidak dimuat dan terus tetap mengirim, tapi naskah yang tidak dimuat selama 3 bulan itu tarik saja, bisa dilakukan penyuntingan lalu kirim ke media berikutnya. Itu untuk mengurangi biar kita tidak terlalu kecewa. Tapi bagi saya, ketika tulisan saya tidak dimuat di media A, saya tidak akan pernah menarik itu. Tapi saya mengirimkan tulisan-tulisan yang lain, baik ke media berikutnya maupun media yang sama yang tidak memuat tulisan saya. Kenapa? Karena itu yang memancing produktivitas saya sebagai penulis. Jadi dari awal dikatakan tulis, kirim, dan lupakan.